Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raunakul Fuad Abdul Halim. Saya kelas 6 reguler di PKBM Generasi Juara. Ini adalah video tentang proyek riset yang saya lakukan. Yuk simak. Di semester lalu, saya membuat sebuah produk layak jual dari limbah perca batik. Produk tersebut saya buat sebagai oleh-oleh Kabupaten Kudus selain makanan. Nah, kali ini saya akan memproses dan memasarkan produk tersebut. Sekaligus saya juga membuat sebuah brand baru bernama Aku Unik ID. Pertama, aku membuat survei menggunakan G-Form. Survei ini akan disebar secara online. Hasil survei saya paparkan di sini. Usia responden yang berhasil dicakup dalam survei ini ada sebagian kecil di bawah usia 18 tahun, sebagian lagi usia 18 sampai 25 tahun, dan sebagian besar responden berusia 25 tahun ke atas. Dalam survei ini, bagian besar responden menyatakan senang berbeli oleh-oleh. Tingkat permintaan responden membeli oleh-oleh makanan dengan barang merchandise memiliki tingkat yang sama. Bagian besar responden lebih senang membeli barang berkualitas bagus walau harga cukup tinggi dibandingkan membeli barang murah berkualitas rendah. Responden terbanyak memilih dengan alasan kualitas, ketahanan produk yang lebih lama, atau menyimpan kenangan. 2/3 responden lebih memilih produk oleh-oleh yang mereka inginkan atau biasa dibeli dengan rentang harga 30 hingga 100 ribu rupiah. Hampir 90 responden memilih untuk membeli oleh-oleh secara offline. Sisanya lebih memilih membeli oleh-oleh secara online atau fleksibel menyesuaikan kondisi dan keinginan. Untuk pembelian produk oleh-oleh secara offline, setengah dari responden memilih membeli produk di toko pusat oleh-oleh. Sisanya memilih untuk beli oleh-oleh di tempat produksi langsung. Bagian kecil memilih mencari harga termurah di marketplace agar mendapat produk yang banyak. Berkaitan dengan kemasan, seluruh responden setuju bahwa kemasan menarik dan aman itu penting. Namun tetap harus mempertimbangkan biaya dikarenakan memengaruhi harga jual. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden lebih banyak membeli oleh-oleh berupa makanan. Sisanya memilih barang atau merchandise dengan alasan membeli sesuatu yang dapat disimpan. Sehingga agar mendapat posisi pasar, saya harus memperhatikan ciri khas dan keunikan lokal serta mempromosikan di media sosial. Untuk menentukan harga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya harus menghitung modal agar dapat mengetahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian membandingkan harga dengan produk sejenis. Berapakah harga produk yang pantas? Tidak lupa juga saya menghitung margin keuntungan agar dapat memproduksi kembali. Berdasarkan survei yang saya buat, harga terbanyak dipilih responden adalah 30 hingga 100 ribu rupiah. Dengan demikian, saya memberi harga produk di kisaran 30 hingga 50 ribu rupiah, menyesuaikan jenis barang dan tingkat kesulitannya. Hasil survei menunjukkan bahwa kemasan yang menarik, aman, dan murah itu penting untuk sebuah produk oleh-oleh. Oleh karena itu, saya mengemas produk dengan plastik OPP ukuran 21 x 11 cm agar tidak tampak kusut. Plastik juga dapat mengamankan produk dari debu. Saya menambahkan gantungan dari tali rami yang juga berfungsi sebagai segel kemasan, sehingga produk tidak dapat dikeluarkan dari kemasan sebelum tali dibuka. Penggunaan tali rami membuat produk tampak estetik juga. Dari keseluruhan produk terdapat 4 jenis berdasarkan motifnya. Ada Menara Kudus, Tari Kretek, Entok Tanjung, dan Gerbang Kudus Kota Kretek. Setiap jenisnya saya beri label bergambar yang berisi tulisan edukasi tentang ikon Kota Kudus yang dimasukkan ke dalam produk tersebut. Sehingga selain membeli produk, beli juga mendapat info edukasi dari produk tersebut. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden memilih untuk membeli produk oleh-oleh secara offline. Maka saya menjual produk di toko batik sebagai penjualan utama. Lalu produk didukung promosi dan penjualan online melalui WhatsApp bisnis dan Instagram. Saya memutuskan untuk tidak menggunakan marketplace dikarenakan kurang cocok untuk produk kerajinan. Capaian dan manfaat yang saya dapat. Pertama, belajar untuk menggali apa yang saya ingin tahu dari para responden, menerjemahkan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang mudah dipahami, membaca dan mengolah data, lalu merangkum hasil survei oleh pilihan masyarakat. Belajar cara menentukan harga jual produk berdasarkan modal, mendukung penjualan dan margin keuntungan. Belajar membuat logo yang menarik dan mencerminkan brand yang dikenalkan. Mengkonfirmasi pengetahuan saya tentang ikon Kota Kudus pada produk melalui studi pustaka, sehingga saya dapat memberikan informasi yang valid ketika saya membuat tagging edukasi. Berikutnya, saya mengetahui bahwa beberapa jenis produk seperti kerajinan yang tidak dibuat masalah sulit untuk dijual di marketplace. Belajar melakukan pencatatan produk untuk penjualan, dan ketika memasarkan, saya belajar bahwa memasarkan produk itu butuh kesabaran karena pembeli tidak langsung datang. Kita harus melakukan pendekatan pasar dan promosi agar dikenal. Evaluasi. Survei yang dilakukan sudah berhasil menyasar responden yang dituju. Produk yang dibuat masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan kualitas agar dapat bertahan di pasaran. Pemasaran masih kurang luas dan harus dipelajari bagaimana supaya dikenal. Membuat suatu brand ternyata tidak mudah. Ada usaha yang keras, semangat, dan keuletan yang harus dijaga. Intinya jangan menyerah. Demikianlah laporan project saya, dan ini produk telah dijual. Yang berarti goal alias tujuan dari project riset yang saya lakukan ini telah tercapai. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.